Ingatlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Selamat siang Bu Winda. Selamat siang Bu Dia. Gimana kabarnya Bu Winda hari ini? Kabarnya baik. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu. Jadi ini sesuai dengan jadwal bahwa hari ini Bu Winda akan mengadakan coaching ya, kegiatan coaching dengan rekan sejawat. Ya, jadi posisi saya di sini sebagai observer Bu. Jadi dalam kegiatan coaching yang akan Ibu Winda lakukan nanti, saya sebagai observer dalam kegiatan supervisi kegiatan coaching itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui Bu. Yang pertama adalah kegiatan pra supervisi, kemudian kegiatan supervisi itu sendiri, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca supervisi. Nah, jadi pada tahap yang sedang kita lakukan saat ini adalah tahap pra supervisi. Jadi seperti itu Bu. Jadi Bu Winda, ini mohon maaf sebelumnya, sebelum kegiatan coaching dilakukan Bu Winda nanti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi di sini untuk pra supervisi, nah, sebelum kegiatan coaching ini nanti dilakukan, nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Bu Winda ingin kembangkan terhadap rekan sejawatnya nanti? Baik. Kak, saya akan melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita. Nah, di mana fokus saya lebih ke bagian identifikasi. Jadi saya ingin menggali secara mendalam potensi atau kekuatan apa sih yang ada pada diri coaching yang bisa dikembangkan nanti untuk memunculkan solusi atau ide baru seperti itu. Nah, saya merasa dari selama ini saya sudah melakukan coaching, hal itu masih kurang apa ya istilahnya ya, kurang maksimal begitu. Jadi dalam kegiatan coaching nanti hal penting yang akan Bu Winda kembangkan itu intinya di bagian identifikasi ya. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi gitu? Ya, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, perencanaan secara mendalam, sehingga apa sih yang ada dalam diri coach nanti, potensi apa sih atau kekuatan apa sih yang dalam diri itu nanti akhirnya bisa muncul dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Baik, jadi melalui kegiatan menanyakan, memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap rekan sejawat tadi ya. Baik. Kemudian untuk ketercapaian kegiatan coaching yang nantinya akan Bu Winda lakukan terhadap rekan sejawat, itu kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa itu? Ketika nanti sudah muncullah potensi apa yang dimiliki sudah ini, akhirnya nanti coach saya bisa menemukan ide baru untuk mengembangkan kekuatan dalam dirinya. Jadi ketika di akhir mulai tersusun rencananya apa dengan memanfaatkan potensi yang ada atau memanfaatkan potensi yang ada dalam dirinya. Baik. Jadi dari kegiatan coaching ini yang harapannya semoga rekan sejawat Ibu nanti bisa menemukan solusi sendiri, kemudian ide-ide kreatif dalam penyelesaian permasalahan. Baik. Mungkin cukup itu aja Bu kegiatan pra supervisi ini. Setelah ini nanti silakan Bu Winda lanjutkan kegiatan coachingnya dengan rekan sejawat, mudah-mudahan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya Bu ya? Ya, Ibu. Selamat siang Bu Winda. Selamat siang Bu Enda. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Winda. Bu Winda sendiri bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Begini Bu Winda, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Winda. Hari ini saya bicarakan nanti terkait permasalahan saya dengan peserta didik saya, salah satu peserta didik saya itu. Bisa coba Ibu Enda ceritakan secara mendetail apa yang terjadi? Baik, jadi saya punya siswa kelas 5 Ibu ya, laki-laki namanya Rizky. Ya. Anak ini seperti super aktif, hiperaktif gitu Bu. Jadi kadang dia ketika belajar itu suka kehilangan fokus. Kemudian anak ini juga tidak bisa menempatkan diri di waktu yang tepat gitu. Misalnya ketika saya
ngobrol dengan temannya, kemudian jalan-jalan, ya seperti itu. Jadi apa namanya, seperti anak yang kelebihan energi seperti itu, Bu. Jadi saya kadang-kadang sudah apa namanya menegurnya itu atau menasehatinya, masih saja dilakukan seperti itu. Jadi saya bingung, Bu, ini mau diapakan. Jadi apa sih harapan Ibu dengan kita ngobrol hari ini? Inginnya Ibu gimana? Saya ingin nanti ketika kita selesai pembicaraan ini, Bu, saya bisa membantu anak didik saya ini menemukan solusi atas permasalahannya tersebut, Bu. Jadi saya harapkan anak tersebut memiliki kesadaran diri, terus apa namanya bisa fokus dalam pelajaran, terus punya manajemen diri yang kuat. Baik. Lalu selama ini bagaimana dia bergaul dengan temannya? Kalau dengan temannya ya seperti itu, Bu, seperti yang saya katakan tadi, suka jalan-jalan, terus apa namanya mengajak ngobrol. Temannya kadang risih juga, Bu, karena ketika ada pelajaran itu dia malah mengganggu temannya yang sedang belajar. Tapi masih ada kan temannya yang mau berteman dengan dia? Ataukah terkadang kan ada tuh anak yang beraktif lalu temannya menjauhi? Tetap ada, Bu, karena anaknya juga kan bukan anak yang nakal sebenarnya, Bu, ya. Cuman dia seperti kehilangan fokus saja, tidak fokus ketika melakukan sesuatu. Jadi momennya dia itu belajar, dia malah jalan-jalan, ngobrol gitu. Jadi tidak memperhatikan gitu apa yang sedang dipelajari seperti itu. Lalu apa yang sudah Ibu lakukan sampai saat ini untuk mengatasi anak tersebut? Sampai saat ini saya sudah berusaha untuk menasehatinya, ya, Bu, ya. Misalnya, nak, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak baik loh, harusnya kamu jangan seperti ini, gitu ya. Tapi anaknya hanya iya saja. Pada saat saya pertemuan kembali pelajaran, anaknya mengulangi lagi seperti itu. Jadi seperti dia tidak mengacuhkan gitu apa yang saya nasihatkan, apa yang saya berikan nasihat tersebut. Apakah anak itu berbuat seperti itu hanya kepada Ibu atau dengan guru yang lain juga? Sama, Bu, dengan guru-guru lain ketika di kantor kita sering sharing ya. Memang seperti itulah tipenya anak ini, bahkan wali kelasnya juga sudah mengamanahkan dia sebagai ketua kelas, Bu, agar anak ini merasa ada tanggung jawab gitu. Tapi hasilnya belum signifikan seperti itu. Baik. Setelah Ibu ajak ngobrol, apakah anak itu sudah pernah menunjukkan perubahannya? Ya belum signifikan, Bu, perubahannya. Lalu karena ketika ada pertemuan pembelajaran lagi dia masih mengulangi seperti itu lagi. Ya. Jadi walaupun sudah dinasehati, sudah diajak ngobrol berdua, biasanya tetap terulang. Baik. Lalu kira-kira menurut Ibu solusi yang mungkin menurut saya, Bu, apa ya, Bu, ya, solusi yang akan saya berikan lanjut aja menurut Ibu solusinya yang terbaik apa? Mungkin ini ya, Bu, ya, saya akan memanggil dia secara empat mata mungkin, Bu, ya, karena saya selama ini belum pernah memanggil dia secara empat mata. Kemudian saya akan menerapkan segitiga restitusi seperti itu, seperti itu, Bu. Ide yang bagus, Ibu. Atau mungkinkah ada alternatif solusi yang lain? Apa ya, Bu, ya, mungkin saya akan mencoba untuk membuat media pembelajaran yang menarik anak ini mungkin, ya, seperti halnya saya nanti akan media pembelajaran menggunakan teknologi yang menyenangkan mungkin, ya, Bu, ya, yang sifatnya interaktif dengan siswa, dengan anak seperti itu. Jadi nanti diharapkan anak ini bisa fokus terhadap pembelajaran yang sedang saya berikan, karena memang mungkin selama ini saya juga masih jarang gitu, Bu, menggunakan media yang beragam. Mungkin pembelajaran juga pembelajaran saya juga mungkin agak kurang menarik mungkin, ya, Bu, ya. Ide yang bagus, Ibu. Kira-kira rencananya kapan itu akan dilakukan, Ibu? Baik, Bu, saya rencanakan itu secepatnya, Bu, ya. Mungkin
nanti ketika proses pembelajaran akan berlangsung minggu depan Bu, ya. Jadi minggu depan saya ada jam lagi masuk ke kelas 5 Ya. dan mungkin saya akan menerapkan rencana yang saya ajarkan tadi. Adakah teman atau guru lain yang akan membantu Ibu? Mungkin yang akan membantu saya adalah rekan sejawat ya Bu ya. Nanti rekan sejawat itu untuk saya berbagi praktik baik ya terkait dengan bagaimana nanti hasil dari penerapan rencana yang tadi saya jelaskan. Mungkin juga dengan wali kelasnya Bu, karena wali kelasnya ini nanti saya akan melakukan secara kontinu terkait perkembangan daripada anak ini. Bagaimana dengan orang tuanya? Untuk orang tua, ya nanti secara ketika sudah ada perubahan mungkin bisa juga nanti saya akan berdiskusi dengan orang tua. Baik ide Ibu bagus ya. Semoga nanti akan terlaksana. Namun kita harus juga tahu, pahamlah untuk mengukur kira-kira rencana kita itu akan terlaksana. Itu mengukurnya dengan cara apa? Saya nanti ketika anak ini ada perubahan Bu, dari yang tadinya namanya kurang fokus pada saat belajar, mungkin ketika ini nanti saya sudah gunakan media yang menarik, tadi anak ini sudah fokus, terus ada kesadaran diri, bisa menempatkan diri pada momen yang tepat, dan itu mungkin menjadi indikator keberhasilan menurut saya terhadap anak ini. Baik. Berarti sudah ada solusi ya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan rencana yang akan Ibu rencanakan tadi. Semoga rencana Ibu akan berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin kita akan ngobrol lagi setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu tadi, untuk ya kita sama-sama saling berdiskusi lah, kira-kira sudah terlaksana apa belum, sudah efektif atau belum. Gitu ya Bu Eda ya. Baik Bu, terima kasih Bu ya atas saran dan supportnya. Doakan mudah-mudahan aksi saya berjalan. Baik Bu Winda, Ya, masih sehat? Sehat. Ya, jadi seru sekali tadi kegiatan coaching Bu Winda dengan rekan sejawat Ibu. Di kegiatan coaching yang Bu Winda lakukan barusan, kemudian berdasarkan pengamatan saya, untuk tujuan kegiatan di percakapan coaching itu memang sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi di situ Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, bahkan mengambil tanggung jawab dari rekan Ibu bagaimana solusi permasalahan yang dihadapi oleh rekan Ibu itu bisa terselesaikan. Kemudian berkaitan dengan kegiatan kita saat ini adalah kegiatan pasca supervisi. Jadi untuk kompetensi apa yang sudah Bu Winda kembangkan barusan di kegiatan coaching? Ya, tadi saya menggunakan coaching dengan alur tirta ya Bu ya, dengan 4 tahapan, dan menurut saya apa yang saya lakukan saat coaching tadi sudah terlaksana. Namun mungkin kita masih perlu belajar ya untuk meningkatkan keterampilan kita dalam coaching. Kira-kira dari kegiatan coaching itu hal mana yang menurut Bu Winda ini masih perlu dikembangkan atau ya perlu ditingkatkan lagi? Menurut saya kalau untuk identifikasi mungkin tergantung masalah ya Bu ya. Dalam memberikan pertanyaan itu tergantung masalah apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi seperti itu. Nah itu dalam memberikan pertanyaan ya kita harus lebih detail dalam mengidentifikasinya seperti itu. Menurut Bu Winda, kegiatan coaching yang barusan Bu Winda lakukan terhadap rekan Ibu, kira-kira ada nggak kekurangan atau kelemahan yang perlu ditingkatkan selain hal yang barusan disampaikan? Saya rasa untuk alur tirtanya sudah berjalan dengan maksimal. Mungkin lebih ditingkatkan pada fokus ya Bu ya. Terkadang kan masih ada gangguan dari luar, jadi lebih ditingkatkan untuk fokusnya. Jadi lebih memperhatikan pada rekan yang mengajak saya bicara seperti itu. Kemudian kalau kita
mengingat kembali tadi kegiatan kucing, tentunya kan selain ada kekurangan atau ada hal yang perlu ditingkatkan, otomatis kan sudah ada nih hal bagusnya, hal baiknya yang memang perlu diteruskan lah ya. Kira-kira apa nih Bu Linda? Ya mungkin akan tetap terus berlatih untuk meningkatkan keterampilan coaching seperti itu Bu. Kalau di saya ya. Baik. Jadi ibaratnya kegiatan coaching yang sudah Bu Linda lakukan dengan Ibu, yang sudah berjalan lancar, kemudian tadi berdasarkan pengamatan saya, kemudian berdasarkan rubrik penilaian di kegiatan supervisi ini semua sudah terpenuhi. Jadi untuk ke depan ya tetap terus semangat untuk Bu Linda untuk mengembangkan kompetensi, jangan berhenti sampai di sini saja ya, tingkatkan terus kegiatan coachingnya, kita berbagi praktik baik juga dengan rekan-rekan itu ya Bu ya. Untuk kegiatan supervisi kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selama kegiatan supervisi jika ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Tetap semangat untuk Bu Linda. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Dia. Gimana kabarnya Bu Linda hari ini? Kabarnya baik. Bagaimana kabar? Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Bu Herda. Bagaimana kabar Bu Dia hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bu Herda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini Bu Dia mau melaksanakan coaching ya? Iya betul sekali Bu. Jadi di sini saya sebagai observer nanti akan melakukan proses supervisi, mulai dari kelas supervisi, kemudian nanti pelaksanaan supervisi, kemudian nanti pasca supervisi. Nah sekarang kita berada pada tahap pra-supervisi ya Bu ya. Sebelum melaksanakan coaching, mungkin ada beberapa yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Boleh sekali. Baik Bu, nanti pada saat coaching, proses coaching antara Ibu dengan nanti coaching itu akan saya amati, kemudian nanti akan saya berikan penilaian ya Bu ya, berdasarkan rubrik penilaian coaching. Misalnya terkait dengan alutsista sudah berjalan dengan baik atau belum, apakah Ibu nanti sudah menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menyajikan rencana aksi dan bagaimana tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi yang sudah direncanakan. Kemudian juga nanti saya juga akan melihat apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan yang diberikan. Kemudian jangan lupa ya Bu ya untuk memperhatikan prinsip coaching juga, kemitraan, terus proses kreatif ya Bu ya, itu harus diperhatikan juga. Baik Bu, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Baik Bu, pertanyaan pertama, apa kira-kira kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ketika nanti proses coaching berlangsung? Iya baik Bu, terima kasih. Jadi nanti pada saat kegiatan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya ada 3 Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian saya menjadi mendengarkan aktif, kemudian di kegiatan coaching itu tentunya saya akan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, jadi nanti yang akan Ibu kembangkan adalah kehadiran penuh ya, berpresensi, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, baik dari yang ketiga potensi yang Ibu sebutkan tadi, mana yang lebih spesifik ya yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Yang dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan lebih itu adalah di tahap menanyakan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu Bu. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu nanti akan lebih spesifik lagi dalam menggali kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Namun Ibu, apa sih indikator ketercapaian daripada kompetensi yang tadi disebut?
Iya, baik Bu. Jadi di kegiatan coaching ini nanti indikator ketercapaian saya dalam kegiatan coaching terhadap rekan sejawat saya tentunya melalui kegiatan coaching ini rekan saya itu bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sedang dihadapi dengan bantuan dari pertanyaan berbobot yang saya ajukan gitu Bu. Kemudian tanpa saya memberi saran, tanpa saya memberi solusi, tetapi rekan saya tersebut bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaiannya menurut Ibu adalah nanti rekan sejawat Ibu ataupun kunci itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya. Baik Ibu, silakan Ibu lakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai coaching kita akan ngobrol kembali ya Bu ya. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Indah sendiri gimana? Kok kayaknya kelihatan lesu, nggak semangat, ini kenapa ini? Biasalah Bu, anak-anak ya. Biasalah, Gimana? agak ribut tapi ya bisa lah. Oke, Ini saya ingin cerita sebentar. Ya mungkin dengan saya ngobrol ada sedikit masukan lah dari Ibu ya. Jadi begini, saya ini kan menjadi tugas tambahan sebagai pengembang kompetensi guru-guru. Nah, saya tuh inginnya teman-teman itu, rekan-rekan guru saya itu lebih bisa memanfaatkan teknologi Bu. Jadi kalau mengajar itu tidak hanya monoton di kelas dengan ceramah atau apa, jadi bisa menggunakan media LCD. Oke, baik. Jadi di sini Bu Linda ini apa ya? Diberi tugas tambahan sebagai tim pengembang, tetapi nggak sejalan nih Iya. dengan keadaan rekan-rekan yang ya katakanlah mohon maaf ya kayak gaptek gitu. Iya. Sementara Bu Linda itu menginginkan, ayo kita bareng-bareng. Iya. Oke. Nah, kira-kira gapteknya seperti apa sih mereka itu Bu? Kok sampai Bu Linda ini kayaknya pusing banget. Ya namanya di sekolah itu kan gurunya tidak hanya yang muda-muda yang Bu ya, banyak yang senior. Tapi kan walaupun senior tetap tidak bolehlah meninggalkan teknologi gitu loh. Kita tetap belajar. Kalaupun memang tidak bisa, ya kita belajar sama-sama. Jangan hanya saya nggak bisa, ya udahlah papanya yang ngerjain ya. Mau saya ya kita belajar kalau nggak bisa. Baik, intinya ada kerjasama lah ya, Iya. kita sama-sama saling belajar. Gitu. Baik, menurut Bu Indah, kalau misal diposisikan antara rentang 1 sampai 10 Ibu, Bu Indah ini ada di posisi angka berapa sih saat ini? Mungkin kalau saya sih ya saat ini berada di tengah-tengah. Kalau untuk yang masih guru-guru muda bisa lah ada kerjasama. Tapi untuk yang guru senior agak berat mengajarnya. Jadi masih setengah tapi agak plus sedikit di posisi 6 lah. Baik, jadi menurut Bu Indah, istilahnya untuk ada keluhan nih ya dengan antara rekan sejawat yang muda dengan yang sudah senior katakanlah Iya. seperti itu ya, yang muda itu kita lebih mudah kita menggerakkan Iya. gitu. Kemudian yang lebih senior ini yang agak susah. Nah, menurut Bu Indah sendiri solusi atas permasalahan ini yang ada di apa namanya inginkan Bu Indah ini seperti apa? Ya, jadi saya pikirnya kalau setiap misalkan 2 bulan sekali gitu ya kita adakan kayak semacam pelatihan atau pertemuan, tapi khusus untuk pemanfaatan teknologi seperti itu untuk agar guru-guru yang senior tadi tidak terlalu gaptek. Nah, dengan memanfaatkan guru-guru muda tadi, jadi sebagai apa ya, misalnya pendamping lah, guru muda mendampingi guru senior. Jadi kan walaupun tidak bisa teknologi, setidaknya paham menggunakan teknologi terutama sebagai pemanfaatan media dan
Bagus sekali Bu, ibaratnya rencana Ibu ini solusi Ibu lah ya. Dengan mengadakan pertemuan minimal dua kali ya dalam Satu satu semester. semester. Itu untuk tujuannya misalkan mengadakan pelatihan. Nah kemudian menurut Bu Indah, rekan atau pihak mana nih yang bisa membantu Bu Indah dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya itu tadi guru-guru yang muda tadi yang sudah paham dengan teknologi, yang diajari ya dibantu, akhirnya mereka paham, mungkin dari mereka bisalah membantu untuk mendampingi guru-guru senior. Jadi ibaratnya intinya dengan melibatkan Iya, sama-sama belajar, memberdayakan rekan-rekan yang muda ini untuk mengadakan pendampingan gitu ya. Oke. Nah, menurut Bu Indah, kapan nih rencana ini akan Bu Indah lakukan? Karena berhubung ini akhir semester ya Ibu ya, mungkin belum bisa terlaksana saat ini. Mungkin di awal nanti saya akan konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Di awal tahun ajaran biasanya kan kita ada rapat tuh, nanti di situ saya akan sampaikan saya punya rencana begini, bagaimana dengan pendapat kepala sekolah atau kurikulum atau guru yang lain. Baik, jadi menurut Bu Indah nanti sebelum mengadakan rencana ini tentunya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya. Kemudian ya karena memang mengingat waktu kita di minggu-minggu ini adalah minggu sudah tidak efektif lagi, tentunya kita bisa memulai di tahun ajaran baru atau di semester baru ya. Baik Bu Indah, setelah kita ngobrol seperti ini, kira-kira dengan kita tadi sebelum ngobrol kalau tadi kan kita di awal tadi saya tanya meningkat lah, setidaknya saya ada bayangan, saya punya rencana yang bisa kita 8 lah, ya karena kan enggak kita belum tahu karena rencana yang belum terlaksana. Jadi nanti kalau sudah terlaksana, skalanya akan meningkat jadi 9 atau permasalahan yang dipindah hadapi tadi di awal, kemudian dari solusi atau solusi dari Bu Indah sendiri yang sudah bisa dikerjakan, kemudian rencana dilaksanakannya kapan, seperti itu. Kegiatan itu nantinya dilakukan, apakah ada harapan seperti apa itu? ya guru itu baik senior atau yang junior lah istilahnya, pokoknya semua guru punya yang skill dalam memanfaatkan teknologi apa saja lah, tidak hanya apa saja Baik Bu, dari yang Bu Linda sampaikan ini di awal permasalahan seperti itu, kemudian rencana yang akan Bu Linda lakukan, kemudian harapan-harapan itu sangat bagus sekali sih Bu. Jadi tapi mohon maaf loh Bu Linda, waktunya kan terbatas ya, karena saya masih banyak urusan. Jadi bisa nggak kalau misal kapan nih kira-kira kita ketemu lagi? Saya ingin juga ngobrol kan. Dan saya penasaran nih dengan hasil yang akan Ibu Linda harapkan lah ya, hasilnya itu seperti apa? Kira-kira kapan kita bisa? Ya mungkin nanti kita bisa ngobrol kalau saya sudah mulai melaksanakan rencana saya. Jadi mungkin gimana pas sudah berhasil atau belum, kalau belum ya saya minta saran lagi untuk cari solusi yang lebih bagus. Siap. Jadi nanti saya tunggu ya Bu. Kira-kira nanti dihubungi saja lah kapan waktunya. Pokoknya saya tunggu. Saya sudah penasaran juga dengan hasilnya. Mungkin seperti itu aja Bu Indah yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kalau saya mungkin mengganggu waktu Ibu, tapi ya saya lega lah ya, setidaknya saya ada waktu selama liburan untuk menyusun rencana langkah-langkah yang akan saya lakukan nanti di semester. Baik, yang
mudah-mudahan yang menjadi rencana Bu Winda ke depan, apalagi menjelang liburan ini kan masih banyak waktu nih, tentunya kan banyak-banyak ide yang dimunculkan kan gitu ya. Ya kalau saya sih sifatnya hanya sebagai rekan yang hanya bisa sebagai pendengar saja Bu Winda. Mudah-mudahan tujuan harapan Bu Winda ini benar-benar tercapai dengan baik, kegiatan itu terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu aja Ibu Winda. Ya Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya permisi ya, mau kembali dulu ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Dia bagaimana proses kucingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Sesuai dengan harapan. Alhamdulillah ya Bu ya. Setelah melakukan kucing bersama kucing tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan dengan Ibu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat melakukan kucing terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, baik Bu. Jadi melalui kegiatan kucing yang sudah saya lakukan barusan dengan rekan saya, indikator ketercapaian, ya tentunya saya alhamdulillah di kegiatan kucing ini saya bisa hadir sepenuhnya, ya. Kemudian saya mendengarkan aktif dan saya menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Berdasarkan kegiatan kucing antara Ibu dengan rekan Ibu tadi, berdasarkan catatan saya sebagai observer, memang Ibu tadi sudah menggunakan alur tirta ya dalam melakukan kegiatan kucing. Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian Ibu sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Ibu sudah menyampaikan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab kucing. Kemudian Ibu juga sudah hadir penuh ya dalam kegiatan kucing. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh kucing. Ibu juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, tapi mungkin untuk pertanyaan yang berbobot ini mungkin perlu ditingkatkan saja ya Bu ya, terkait dengan jam terbang kita sebagai coach ya Bu ya. Betul sekali. Karena memang kucing ini kan tidak ada istilahnya standarnya, atau kita tidak mengetahui semua permasalahan daripada kucing, sehingga memang untuk menyampaikan pertanyaan berbobot itu perlu jam terbang yang tinggi. Betul sekali Bu. Seperti halnya tadi juga saya merasakan di bagian menanyakan pertanyaan berbobot itu Bu, saya merasa pertanyaan yang saya ajukan itu ya belum sepenuhnya berbobot gitu, artinya belum sepenuhnya menggali ide-ide kreatif untuk rekan saya sebagai kucing dan kegiatan kucing saya Bu. Jadi kemungkinan harapan saya ke depan tentunya saya akan lebih meningkatkan lagi kompetensi saya di bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi Bu, secara keseluruhan proses kucing ini Bu lakukan tadi sudah luar biasa begitu. Terima kasih. Bu sudah bisa menggali ya ide-ide ataupun bisa kucing itu menceritakan permasalahannya ya dengan baik kepada Ibu ya. Luar biasa ya Bu ya. Baik, berarti untuk satu lagi yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana atau apa kompetensi yang ingin ditingkatkan kembali setelah pelaksanaan kucing hari ini, selain tadi yang meningkatkan mengajukan pertanyaan berbobot? Iya baik Bu, terima kasih. Jadi untuk kegiatan kucing yang akan saya lakukan ke depan tentunya ya saya berusaha akan lebih meningkatkan lagi kegiatan kucing saya, terutama dengan melalui 3 kompetensi ya. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Tadi memang saya merasa ada bagian hal yang perlu untuk ditingkatkan, yaitu bagian menyampaikan pertanyaan berbobot. Tetapi selain itu saya juga perlu melatih fokus saya Bu, karena kan memang ya pada saat coaching berlangsung itu kan banyak sekali gangguan ya, betul sekali. Ada rekan yang ibaratnya lewat atau
ada HP atau ada tiba-tiba timbul pikiran apa yang mengganggu gitu. Mungkin untuk ke depan saya harus lebih fokus lagi. Baik, Bu, luar biasa ya Bu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Terima kasih untuk kali ini ya Bu ya. Semoga nanti kita dapat mengembangkan diri kita lagi untuk menjadi coach yang baik ya, agar kita bisa membantu rekan-rekan kita ataupun anak kita ya dalam menemukan solusi yang sama-sama. Ya baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih juga atas waktunya Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Ya, sama-sama Bu. Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu. Jadi ini Selamat siang Bu Erda. Selamat siang Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Indah sendiri bagaimana kabarnya? Baik. Ibu hari ini ada jadwal coaching. Ya betul. Sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin saya akan melakukan supervisi dulu terhadap coaching Ibu nanti ya. Dalam tahap supervisi saya sebagai observer nanti ada 3 tahapan. Yang pertama pra supervisi, ya, yang kedua supervisi, dan yang ketiga pasca supervisi. Nah, saat ini kita sedang berada pada tahap pra supervisi. Ya. Nah, jadi yang pertama saya mau mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian dalam percakapan Ibu melakukan coaching nanti. Ya, saya akan mengamati nanti Ibu dalam melakukan coaching. Lalu akan menilai kira-kira coaching yang Ibu lakukan nanti sudah sesuai belum dengan tahapan atau target yang akan Ibu capai. Nah, boleh saya bertanya Ibu sebelumnya? Boleh. Menurut Ibu dalam melakukan coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching seperti itu. Ya, ada 2 kompetensi yang menurut Ibu perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira secara spesifik apa itu yang ingin Ibu fokuskan hari ini dalam pelaksanaan coaching tersebut? Baik, yang lebih spesifik yang saya fokuskan itu dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, lalu apa target Ibu? Bagaimana Ibu akan membuat target saya tercapai dalam pelaksanaan coaching? Bagaimana menurut Ibu? Indikator tercapainya menurut saya Bu ketika nanti coaching itu bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya itu Bu. Baik, nah kita sudah diskusi ya apa target yang akan Ibu laksanakan hari ini dalam coaching. Nanti silakan Ibu melakukan coaching, tapi saya tetap akan menjadi observer apa yang sekiranya kurang atau sudah terlaksana nanti akan kita obrolkan kembali di tahap pasca supervisi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sekarang Ibu silakan melakukan coaching. Assalamualaikum Bu Erda, gimana kabarnya? Waalaikumsalam ya, alhamdulillah baik Bu. Ibu dia sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saya ini masih dalam posisi kurang nyaman nih Bu. Ya. Bisa nggak ya minta waktunya Bu Erda? Bu Erda ini saat ini ada waktu luang nggak? Saya ingin ngobrol sebentar ya, paling ya 10 menit atau 15 menit lagi. Bisa nggak? Bisa Bu, saya memang sedang tidak ada kegiatan saat ini. Baik, terima kasih. Jadi ini Bu, saya ini ada sedikit masalah Bu, masalah dalam kegiatan di sekolah. Memang kan kebetulan saya kan mengajar matematika nih Bu. Yang selama ini kan memang terkenal matematika itu kan pelajaran yang menentukan, kemudian dalam kegiatan pembelajaran itu memang saya sendiri merasa pembelajaran itu masih berpusat dengan saya, misalnya teacher centernya, kemudian anak-anak juga kurang aktif gitu. Jadi gimana ya? Jadi anak-anak di kelas itu kayak kurang semangat, kayak pembelajaran itu menjadi monoton gitu. Ya. Baik, jadi permasalahan Ibu adalah tadi
dalam pelajaran masih Ibu merasa teacher center ya seperti itu. Baik Bu. Jadi apa kira-kira tujuan Ibu nanti ketika kita sudah selesai melakukan pembicaraan ini? Kalau harapan saya sih Bu, dengan saya ibaratnya berkesempatan ngobrol dengan Bu Herda, paling tidak apa ya, ada rekan untuk diajak bicara, untuk berbagi unek-unek ya, berbagi masalah. Saya itu hanya ingin menemukan cara Bu, bagaimana supaya kegiatan pembelajaran saya di kelas itu nantinya itu ya ibaratnya anak itu bisa terlibat aktif, kemudian ya anak-anak terlihat menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Baik, ya, jadi Ibu mengharapkan nanti pembelajaran di kelas Ibu itu menjadi lebih menyenangkan ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kondisi sekarang itu bagaimana Bu yang terjadi di sekolah Ibu? Nah, kondisi yang sekarang itu yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa di kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu memang masih cenderung pasif. Kemudian pembelajaran itu ya masih berpusat dengan saya teacher center itu tadi. Maka saya masih belum menemukan cara yang seperti apa gitu kan. Anak-anak masih cenderung monoton ya hanya satu dua anak aja yang masih terlibat aktif. Baik Bu, tadi Bu katakan anak-anaknya belum terlibat aktif ya Bu ya. Nah, selama ini apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini tadi? Jadi langkah-langkah yang selama ini sudah saya coba lakukan itu yang pertama Bu, itu saya mencoba tentunya dengan mengubah gaya belajar saya. Yang awalnya itu teacher center, saya mengubah menjadi kegiatan pembelajaran yang seperti center. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya melakukan pembelajaran dengan sistem diskusi kelompok. Jadi di kegiatan pembelajaran itu selama kegiatan berlangsung, saya bagi siswa dalam satu kelas itu menjadi beberapa kelompok. Kemudian materi yang saya ajarkan itu saya tampilkan untuk poin-poin intinya, kemudian mereka bisa berdiskusi secara kelompok, bahkan mereka nantinya menyampaikan hasil diskusi kelompok melalui kegiatan presentasi. Ya, alhamdulillah dengan cara itu sudah saya cobakan, alhamdulillah ya ada peningkatan sih. Itu sebenarnya sudah bagus sebenarnya yang Bu Diah katakan tadi ya. Ibu sudah mengubah gaya belajar Ibu ya, dari yang tadinya teacher center menjadi study center ya. Nah, kemudian kira-kira ada lagi nggak solusi atas permasalahan Ibu yang bisa diberikan terkait permasalahan itu selain yang tadi? Paling solusi yang ibaratnya saya butuhkan berkaitan dengan sarana prasarana situ. Tapi itu nanti ya ibaratnya saya sudah menemukan solusi juga. Nanti saya akan coba ngobrol dengan pihak sekolah, terutama dengan bagian sarana prasarana dan juga tentunya dengan bapak kepala sekolah untuk penyediaan sarana prasarana berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Baik Bu, dari beberapa opsi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang pertama adalah mengubah gaya belajar Ibu, kemudian yang kedua adalah meminta sarana prasarana kepada atasan yang dia, mana yang ingin lebih dulu Ibu lakukan kira-kira? Ya paling ya dari yang pertama itu lah yang jelas mengubah gaya belajar saya, ya. Kemudian menerapkan kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif tadi dengan cara gaya belajar yang student center, kemudian menerapkan kegiatan belajar diskusi kelompok. Lalu kalau untuk sarana prasarana itu karena kan memang yang nggak mungkin kan ya Bu ya, kita kan berkaitan dengan data kan. Kemudian mata pelajaran juga kan ya hanya matematika aja ya Bu, yang nanti bisa disiasati dengan misalkan membuat alat peraga sederhana, itu juga nanti bisa melibatkan murid. Baik, jadi Ibu akan memilih opsi kedua ya Bu ya? Iya.
akan mengubah gaya belajar Ibu ketika nanti proses pembelajaran yang tadinya teacher center menjadi student center. Nah, kira-kira itu kapan Ibu bisa melakukan? Ya. Jadi rencana saya Bu itu karena kan memang di minggu-minggu ini kan kita sudah termasuk minggu akhir kan ya, akhir semester. Karena kalau misalnya itu mau saya berlakukan kan juga sudah tanggung. Nanti kita sebentar lagi aja sudah bagi rapor. Jadi kemungkinan nanti akan saya cobakan di awal-awal ajaran baru. Baik, jadi Ibu akan melakukan rencana yang Ibu rencanakan tadi di awal tahun ajaran baru ya Bu ya. Baik, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana aksi Ibu? Yang saya akan libatkan itu ya tentunya diri saya sendiri kan, kemudian nanti yang murid-murid, kemudian ya nanti tetap saya berkolaborasi dengan pakar kurikulum dan juga menyampaikan rencana saya bisa juga langsung dengan kepala sekolah. Baik Bu, rencana yang Ibu akan lakukan mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Nanti kita jadwalkan kembali ya Bu pertemuan ketika nanti Ibu sudah melakukan rencana tersebut. Saya sudah tidak sabar mendengarkan bagaimana rencana aksi Ibu tersebut berhasil dilaksanakan. Jadi nanti kita adakan pertemuan kembali ya Bu ya. Tetap semangat, jangan ragu untuk melangkah ke depan. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Ibu, terima kasih sekali atas waktu yang Ibu berikan. Kemudian Bu Legda ini mau mendengarkan keluh kesah saya yang sampai akhirnya ya sedikit lega saya. Terima kasih sekali ya Bu. Mudah-mudahan apa yang saya dengarkan nanti berhasil. Ya Bu, jangan segan-segan ya Bu ya untuk nanti bercerita kembali pada pertemuan selanjutnya. Siap. Jadi gitu ya Bu ya. Terima kasih ya, nanti kita jadwalkan kapan kita ketemunya. Itu aja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danda tadi sudah melakukan coaching kan? Ya betul Bu. Saya juga sudah melihat dan mendengar apa yang sudah Ibu lakukan dalam coaching. Ada beberapa hal yang mungkin perlu saya umpan balik ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu, tadi apa sih yang sudah Ibu lakukan saat coaching sebagai indikator bahwa apa yang Ibu tadi ingin kembangkan itu sudah tercapai? Kan tadi Ibu saat sebelum Ibu melakukan coaching kan Ibu menyampaikan bahwa yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci Ibu bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi menurut Ibu, apa sih yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, pada saat coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta Bu. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian bagaimana tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi yang telah coaching rencanakan seperti itu. Baik, nah Ibu, menurut catatan saya, Ibu memang sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta. Sudah ada bagian-bagian dalam alur tirta yang memang sudah Ibu laksanakan makanya. Namun untuk memberikan pertanyaan berbobot, mungkin nanti dengan berlatih Ibu akan semakin lebih bisa menggali potensi pada diri kunci Ibu. Tadi saya perhatikan ada beberapa Ibu kurang memberikan pertanyaan yang lebih mendalam seperti itu. Mungkin kedepannya Ibu sampai terus berlatih, bertanya, sharing dengan teman-teman, Ibu akan bisa lebih meningkatkan lagi keterampilan Ibu dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Ibu kalau dari saya. Lalu selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan lagi ke depannya? Baik Bu, mungkin untuk kompetensi yang perlu saya tingkatkan berdasarkan saran Ibu tadi ya, mungkin dalam memberikan pertanyaan berbobot saya harus berlatih kembali. Dan mungkin untuk coaching ini memang jam terbang ya Bu ya, karena memang tidak ada skenario, jadi kita harus bisa menguasai bagaimana permasalahan coaching
yang sebenarnya. Seperti itu Bu, mudah-mudahan nanti ketika saya sudah bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot pada kucing-kucing selanjutnya, saya akan melakukan kucing dengan lebih baik lagi. Baik Ibu, nah itulah hasil dari saya melakukan supervisi terhadap kegiatan Ibu kucing hari ini. Semoga di supervisi selanjutnya kedepannya dalam pelaksanaan kucing semakin meningkat ya Ibu ya. Kita sama-sama saling belajar. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Jadi saya akhiri ya Ibu ya, terima kasih. Semoga kedepannya kita semua semakin sukses. Ya, Baik, saya akhiri ya Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu. Sesuai dengan jadwal bahwa hari ini Bu Pindah akan mengadakan coaching ya, kegiatan coaching dengan rekan sejawat.